siang. Sisil. Oke, belum nih bagaimana hari ini? Mau ke kelas mana? Saya mau ke kelas 8. Habis mengajar ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana hari ini tadi anak-anak? Ya, lumayan lah. Lumayan bisa diatur. Oke. Begini, saya pengen belajar masuk ke kelas 7 ketika mengajar. Saya Masuk kelas saya Iya. maksudnya. Kira-kira kapan? Pas berapa? Itu terserah saya atau mau pilih kelas berapa? Kelas 7? Kelas 7. Jam saya kan ada di hari Senin semua ya. Iya, Jadi oke. boleh, berarti jam 7. Jam Kelas 7. 7, jam Kelas 7 berarti kelas 7. iya, jamnya berarti setelah istirahat pertama. Pertama itu berarti jam 9.40 sampai jam 11. Iya. Oke. Nanti pas hari Senin tanggal 27 Senin ya. 27. 27 Maret nanti kita ketemu saya mau masuk nih. Ya boleh ya. ya, Oke. silakan. Dan kira-kira apa materinya? Kalau kelas 7 itu kita masuk materi baru, bab 5 itu tentang kebebasan anak-anak. Ada dua tema sih, ada dua tema. Yang pertama itu kebebasan anak-anak, yang kedua sebenarnya bagian. Jadi saya ambil yang pertama dulu, kebebasan anak-anak. Kira-kira area yang mau dikembangkan yang akan dicapai tadi apa kira-kira? Di situ paling nanti saya menggali pemahaman siswa tentang materi. Nanti ada diajak membaca cerita dulu melalui biar masuk ke materinya. Lalu kemudian nanti juga ada diskusi kelompok. Saya minta mereka masuk dalam kelompok. Lalu kemudian itu ada evaluasi juga ya, ada evaluasi, ada presentasi. Jadi setelah mereka diskusi kelompok, mereka mempresentasikan hasil diskusi. Jadi mau mendengarkan cerita. Ya, membaca dan mendengarkan cerita. Kemudian diskusi kelompok. Ada diskusi kelompok, nanti dibagi dua kelompok besar. Presentasi juga. Iya betul. Berarti ini menggunakan aplikasi ya Bu ya? Aplikasi. Nanti disiapkan aplikasi apa gitu? Paling saya menggunakan Canva aja untuk presentasi. Ya. Oke. Jadi nanti area pengembangan yang sudah dicapai tadi ada keterlibatan siswa ya? Keterlibatan siswa ada. Jadi jelas pemahaman Iya, materi iya. ya? Pemahaman materi, keterlibatan siswa. Ya, manajemen kelas gitu. Ya udah oke. Nanti kita ketemu di hari Senin. Ya, ada sisi. siapkan aplikasi yang bagus. Ya. Saya mau belajar. Ya, Oke, siap. kita sama-sama belajar. Sampai ketemu. Ya, Mau ke atas ya. ya? Oke. Yang kedua dan kitab suci. Ya, yang pertama kita akan lihat dari kitab suci dulu. Nih, coba kalian perhatikan ini kitab sucinya. Ya. Oke. Kalau gitu biar lebih jelas kita akan baca dulu bersama kitab suci ini bergantian. Ya. Kelompok A dan kelompok B. Yuk, baca kitab sucinya bergantian. Satu kelompok, satu ayat. Duduk dulu boleh, Mas. Kita baca judulnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kemerdekaan Indonesia. Kelompok B baca dulu. Supaya kita mengusung kemerdekaan itu setelah kemerdekaan kita. Lalu itu berdirilah ketuhanan yang mengakibatkan kehambahan. Kelompok B. Bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kelompok B. Sebab seluruh umat takut dalam satu firman ini, yaitu biasalah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kelompok A. Tetapi jikalau kamu saling Ingin dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah sabda Adalah Tuhan. sumber pada. Nama silakan. Apa makna kebebasan menurut surat Paulus kepada jemaat di Dan Galatia? kayak dulu mas, kamu terlalu Gak usah, soalnya sudah. Kebebasan anak-anak Allah maknanya adalah berarti yang lain dengerin. Yuk garis, duduk yang baik. kebebasan kita harus menggunakan kebebasan itu untuk hidup dalam kebaikan, bukan untuk berbuat dosa. Berbuat dosa. Berbuat kebaikan atau mengasihi sesama lain atau sesama manusia seperti diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Ada satu kalimat yang belum disebutkan. Cari tambahin apa? Ayat 13. Nah, jadi
kepada jemaat di Galatia, mari kita lihat sekalian ini dijelaskan ya. Ini pada jemaat di Galatia. Itu bos. Tadi yang dijawab oleh Ramos sudah benar. Kelompoknya Ramos benar. Tepuk tangan. Nah, sekarang ini kita lebih jelas lagi ya. Ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dikisahan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, yaitu ketika Yesus menderita masalah, Bapa tidak kita. Paulus menanyakan, bagaimana dan kita menggunakan kemerdekaan itu, saya kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang ini intinya. Jadi kalau ibu ditanya, dalam surat Paulus pada jemaat Galatia, apa pesan Paulus tentang kebebasan anak Allah? Jawabannya, kemerdekaan itu harus digunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam, tidak digunakan ya untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayani seorang yang lain dengan kasih. Sampai di sini intinya tidak boleh hidup dalam Dosa. tapi harus apa? Berbuat baik. Melayani satu sama lain dalam Kasih. Sampai di sini dulu. Makna kebebasan anak Allah menurut surat Paulus pada jemaat Galatia bisa dipahami atau tidak? Intinya adalah tidak berbuat dosa dan melayani dalam kasih. Tanpa dosa. Dalam dosa. Sekarang kelompok yang A, silakan. Lewat. Yang melayani dalam dosa. Kelompok A, silakan. Ini yang kelompok A. Mari kita lihat. Kelompok A akan membahas tentang peluang kebebasan menurut dokumen gereja Gaudium et Spes. Yang ini juga harus dengar ya. Oke. Yuk, ini jawabannya Pak. Makna kebebasan menurut pandangan gereja yaitu dalam Gaudium et Spes ayat 17. Kebebasan itu oleh orang-orang zaman sekarang sangat dihargai serta dicari penuh semangat dan memang tertata bagi itu. Tetapi sering pula orang-orang mendukung kebebasan dengan cara yang salah dan mengartikannya sebagai kesewenangan untuk berbuat apapun sesuka hatinya, juga kejahatannya. Kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia kepada keputusannya sendiri supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan menjadi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Oke, tepuk tangan. Coba diperhatikan, ibu itu sudah blok ya tadi apa yang diungkapkan oleh Ibu dan teman-temannya. Kebebasan sejati merupakan apa? Ibu Doni, Selamat siang. siang Ibu Susia. Terima kasih. Saya tadi sudah ikut belajar Sama-sama. kelasnya Ibu Doni yang luar biasa, keren banget. Terima kasih. Tadi materinya tentang apa tadi ya? Kebebasan anak-anak Allah. Kebebasan anak-anak. Saya lihat tadi anak-anak sangat antusias sekali, kemudian anak terlibat aktif, kemudian juga ibu sangat memperhatikan mereka satu persatu. Iya. Pendampingan itu sangat bagus sekali, keren banget. Kemudian yang paling utama adalah suara ibu sudah terdengar. Iya. Jadi suara kita itu juga perlu didengar dengan jelas. Iya. Salah satu halnya biar anak juga tidak ngantuk ya. Iya. Suntuk juga. Nggak usah pakai pengeras suara ya. Betul. Nah, ibu Juli, jadi kira-kira Iya. perasaan ibu setelah berhasil. Menurut ibu tadi Iya, saya merasa puas tadi karena ketika di ending itu setiap selesai indikator yang saya berikan kan saya selalu bertanya ya berulang-ulang. Kalau saya perhatikan mereka bisa menjawab gitu, meskipun harus tetap ada kalimat-kalimat pemantik ya itu seperti itu. Ya saya puas sih ya. Tadi berarti ibu mengajar juga mencapai. Iya itu satu tema target sesuai. Memang indikatornya hanya sedikit sih, hanya 3. Ada 3 ya, Iya, tadi, betul. dan itu tercapai. Itu tercapai, ya. Bagus sekali. Tadi juga langkah-langkahnya juga ada. Iya. Dan benar kan tadi langkah-langkahnya tercapai. Iya. Terlalui dengan baik ya. Iya bisa dilalui dengan baik. Bagaimana dengan durasi waktunya cukup ya? Durasi waktu cukup ya. Nah, kemudian menurut ibu apalagi rencana itu agar mungkin
pembelajaran lebih menarik lagi ya. lagi ya. Mungkin biasanya sih saya menggunakan video juga ya. Di awal itu biasanya untuk pengantar itu ke materi. Kalau tidak video, biasanya saya berikan cerita gitu ya. Mereka mengamati video atau membaca cerita. Nah mungkin untuk kedepannya bisa ada pembelajaran di luar kelas ya, yang mungkin sesuai dengan materi lah. Kalau misalkan materi itu bisa dipakai, ada gamenya ya saya buat itu gitu ya. Kalau misalkan sesuai dengan materi aja, paling mungkin di luar kelas gitu ya. Berarti memang mau ada rencana Pembelajaran pembelajaran di luar yang kelas. di luar Iya. biar anak Suasananya juga lain gitu. Seperti itu. Wah, jadi saya juga senang itu juga mengajar dengan hati. Ya kan sekali tadi mengajar dengan hati. Ya, passion saya memang di akal. Bagus kan. Tadi sudah tidak lanjutnya nanti semoga segera terlaksana. Bisa terlaksana. Kira-kira kapan? Minggu depan itu tema tentang sabda bahagia ya. Itu bisa mungkin minggu yang akan datang saya pakai sedikit game permainan mencari ayat kitab suci atau apa. Kebetulan sabda bahagia ada 8 ya, jadi bisa dibagi dalam kelompok gitu, mereka menyebar dan lain sebagainya seperti itu. Berarti rencana ke depan Sudah ada bayangan lah. sudah ada bayangan. Iya. Nanti kita suatu saat akan ngobrol lagi. Iya, untuk baik. melihat, tindak lanjut Tindak dari lanjut, rencana ini. iya. Kemudian untuk evaluasi mungkin tadi sedikit perlu Ditambahkan ya. Ditambahkan Iya lagi. betul, iya memang betul. Evaluasi biasanya di akhir lepas dari indikatornya banyak atau sedikit, biasanya saya memberikan soal-soal latihan. Soal latihannya itu dari mana? Dari apa yang saya ajarkan. Lalu biasanya di akhir saya berikan juga rangkuman, rangkuman apa yang saya ajarkan hari itu, dan latihan soalnya ya dari apa yang saya ajarkan, dari rangkuman. Lalu biasanya saya juga tidak lupa mengingatkan mereka untuk mengisi kalender keagamaan. Nah, itu yang saya Kalender keagamaan. keren banget untuk membantu anak untuk Mengasah kerohanian, keterampilan keagamaan, karakter, tanggung jawab. ya betul. Bukan hanya di sekolah ya, jadi kan itu di rumah. Sosial emosional anak Iya. juga terbangun. Iya, sosialnya, lalu rohaninya kan juga ya. Jadi dia terampil bukan hanya masalah nilai-nilai yang di rapor angka, tetapi dalam nilai-nilai kehidupan. Ya bagaimana pergaulan dengan keluarga, kemudian dalam kehidupan gereja atau di tempat ibadah mereka masing-masing sesuai dengan agamanya. Ya tadi ibu juga menyampaikan tentang bahwa masing-masing anak punya kesempatan mengembangkan Iya, potensinya potensi sesuai dengan aktualisasikan dirinya. kesukaannya, hobinya. Betul. Itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Keren sekali. Iya, Nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih, sama-sama. Masih terus, Iya, semangat, terima kasih. dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Ya, makasih Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih.